Selamat datang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A. Halo masyarakat pencari keadilan, mau mengajukan permohonan pra-peradilan? Yuk simak info berikut. Apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan? Tersangka. Untuk menilai penahanan dirinya, mungkin melanggar pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau melebihi batas waktu pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik untuk memeriksa keabsahan penghentian penuntutan. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya adalah saksi korban. Apa saja dokumen persyaratan mengajukan permohonan pra-peradilan? Pertama, surat permohonan pra-peradilan. Kedua, surat kuasa jika dikuasakan. Ketiga, fotokopi berita acara sumpah, kartu tanda advokat atau KTA, dan KTP. Keempat, softcopy dokumen 1 sampai dengan 3. Bagaimana alur pengajuan permohonan pra-peradilan? Pertama, pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan di bagian PTSP Pidana. Kedua, petugas PTSP menerima berkas permohonan pra-peradilan. Ketiga, panitera muda pidana meneliti kelengkapan berkas permohonan pra-peradilan dan membuat tanda terima. Jika berkas dinyatakan tidak lengkap, maka pemohon diharapkan mengulangi langkah pertama. Keempat, staf meja 2 menginput data di SIPP dan mencatat dalam register. Kelima, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim, lalu panitera menunjuk panitera pengganti melalui SIPP. 6. Staf meja 2 mencatat penunjukan hakim dan panitera pengganti ke dalam register. Ketujuh, hakim menerima berkas dan membuat penetapan hari sidang melalui SIPP. Kedelapan, penerimaan berkas dari hakim ke panitera pengganti. Kesembilan, jurusita membuat dan menyampaikan panggilan sidang. Kesepuluh, melaksanakan proses persidangan. Bagaimana proses pemeriksaan pra-peradilan? Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dibantu oleh panitera. Pada penetapan sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon. Permohonan pra-peradilan harus diputus dalam 7 hari. Pemohon dapat mencabut permohonan dengan persetujuan termohon. Kemudian dibuat penetapan pencabutan tersebut oleh pengadilan negeri. Jika perkara yang dimohonkan pra-peradilan telah diperiksa di pengadilan, maka permohonan pra-peradilan dinyatakan gugur dan dituangkan dalam penetapan. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan? Putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan yang tidak dapat dimintakan banding, maka permohonan dinyatakan tidak diterima. Pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Demikian informasi mengenai pengajuan permohonan pra-peradilan. Semoga bermanfaat.